Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nivia Oktarina, NIM 19121164. Saya dari kelas 2C, program studi S1 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman HIV/AIDS, tren dan isu seputar HIV/AIDS dan konseling. Yaitu yang pertama, tren dan isu seputar HIV/AIDS dan konseling fair, yaitu ada berbagai macam faktor risiko terinfeksi HIV, yaitu ada berbagai macam, yaitu laki-laki dan wanita pekerja seks atau PSK, pemakai narkoba, jarum suntik atau ibu. Lalu transgender atau LGBT. Lalu selanjutnya orang mempunyai LMS atau lalu mendapatkan transfusi darah, lalu injeksi dari tato yang tidak steril, perintal transfusi. Lalu ada siklus hidup HIV, yaitu yang pertama ialah virus bebas, yang kedua dinding dan fashion, virus meningkat, D4 pada dari 1 dan melebar dalam sel. Respor CD4, kolespor CRS, kolespor CRC4, baru infeksi. Virus menembus sel, mengangkat isi kedalaman sel. Relief strand diubah menjadi RNA. Enzim reverse transkripsi. Lalu integrasi, yaitu DNA virus mengatur dengan DNA sel oleh enzim integrasif, baru transkrip, yaitu pembentuk protein ramai, baru assembly, pembuatan rantai protein virus. Lalu 8 yaitu budding, virus imunisasi mendorong keluar pengambilan sel membran. Lalu yang ke-9, virus imatur keluar dari sel terinfeksi. Lalu yang ke-10 yaitu marulasi. Cairan tubuh yang terinfeksi HIV yaitu tidak dirawat di ruangan isolasi, resiko tinggi, contohnya itu seperti darah, cairan mani, cairan vagina, dan ASI. Penilaian yaitu ada resiko X, Sofia, baru potensi beresiko, yaitu contohnya ada cairan salbervinal, cairan amonial, cairan PFAL, proteinal, cairan sendi. Lalu konseling pada klien HIV/AIDS. Konseling adalah proses membantu seseorang dalam pembelajaran, penyelesaian masalah emosional, interpersonal, dan merumuskan suatu hal tertentu. Membantu klien menolong dirinya sendiri, individual, pasangan, dan keluarga. Tujuan konseling membantu setiap individu untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dengan menggambarkan kemampuan mengambil keputusan bijak dan kelinsiran, merubah perilakunya sendiri agar konsumennya sesuai dengan kehendaknya,
menyediakan informasi virtual. Apakah konseling HIV itu? Sini saya akan menjelaskan apakah konseling HIV/AIDS itu. Konseling HIV/AIDS merupakan komunikasi konvensional dua arah secara tatap muka di antaranya klien dan konselor, bertujuan mendapatkan klien-klien atau eombing dengan stres dan mengambil keparahan pribadi terkait HIV/AIDS. Evaluasi risiko personal penularan HIV/AIDS masuk dalam proses konseling. Memfasilitasikan perilaku untuk pencegahan dan mengevaluasi mekanisme, yaitu camping mengapa konseling HIV/AIDS penting. Lalu konseling pencegahan dan perubahan perilaku dapat mencegah penularan, yaitu diagnosa HIV membuat banyak implikasi psikologi, sosial, fisik, dan spiritual. HIV mengancam kehidupan dan berlangsung sepanjang hidup. Tujuan konseling HIV/AIDS ialah konseling HIV/AIDS merupakan proses dengan 3 tujuan umum, yaitu yang pertama, menyediakan dokumen dan anjurkan misalnya terkait kesejahteraan, emosi, psikologi, sosial, dan spiritual, merupakan yang terinfeksi virus yang akan terpengaruh olehnya. Yang kedua ialah pencegahan penularan HIV/AIDS dengan menyediakan informasi perilaku berisiko dan membantu mereka yang mengatakan keterampilan pribadi yang diperlakukan untuk perubahan perilaku. Yang ketiga, memasukkan penggunaan terapi efektif dengan isu kepengaruhan pencegahan masalah. Lalu prinsip pelayanan konseling dan tes HIV/AIDS yaitu ada 3, yaitu sukarela. Pemeriksaan HIV/AIDS hanya dilaksanakan atas dasar kesukarelaan klien tanpa paksaan, tanpa tekanan keputusasaan untuk dilakukan tes terletak kekurangan klien. Yang kedua, saling mempercayai dan terjaminnya kondisi referral. Yang ketiga harus bersifat proporsional, menghargai hak dan martabat semua klien. Tujuan pelayanan konseling dan HIV/AIDS yaitu menyediakan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan agar dapat memperoleh dukungan psikologis, informasi, dan pengaruh HIV/AIDS, yaitu ada 3 macam. Terjadinya perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengetahui status HIV sehingga dapat melakukan dan merusaknya apa yang harus dilakukan sesuai dengan hasil tesnya. Memastikan pemecahan berbagai masalah terkait HIV/AIDS. 2. Pendekatan layanan konseling tes HIV, yaitu arah isolasi klien. Yang kedua, arah isolasi petugas kesehatan. Yang ketiga, prinsip komunikasi konseling pada pasien dengan HIV/AIDS, penyalahgunaan nafsa. Lalu, dengan kondisi pasien terkait HIV/AIDS ini, perilaku kepadanya yang terinfeksi penyakit ini jauh lebih baik. Namun hal tersebut masih berbeda dengan kenyataan. Pada saat ini masih banyak dalam masyarakat yang mengucilkan pada saat ini
Masih banyak dasarnya masyarakat yang mengunculkan ODH ke pengaruh pengobatan dan minum obat adalah kunci utama pencegahan dan penularan HIV/AIDS. Seorang konselor atau dalam melakukan konseling dan dasar untuk pentingnya yang harus dipahami yaitu sebagian berikut, yaitu menjadi pendengar aktif. Contohnya mendengar aktif yaitu seperti kontak mata, menunjukkan pemberian masalah, mengangguk dan menghargai perasaan pasien. Mengajarkan pertanyaan, gunanya bertanya untuk menganalisis dan memahami isu meningkatnya fase saran diri. Yang ketiga yaitu hening, memberi waktu bagi klien untuk berpikir tentang apa yang diucapkan. Yang keempat, perilaku nonverbal seperti bahasa tubuh, tekstur, ekspresi wajah. Sampai situ yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.